Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya. Saya di sini akan berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang economic order quantity. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitrah Alam. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sebelumnya, kita harus memahami dulu, sebelum kita masuk ke dalam topik yaitu economic order quantity, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan adalah salah satu bagian di dalam perusahaan yang mempunyai fungsi utama yaitu untuk mengatur persediaan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu agar ketika ada permintaan datang, kita atau perusahaan itu dapat memenuhi permintaan tersebut, sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan itu bisa maksimal. Di samping itu, manajemen persediaan juga bertujuan untuk bisa meminimalkan biaya-biaya tentang meliputi biaya penyimpanan, biaya pemesanan, atau yang lain-lain yang bersangkutan dengan persediaan. Pengertian dari economic order quantity sendiri merupakan pengukuran yang digunakan di bidang operasi, logistik, dan manajemen pasokan. Jadi economic order quantity itu metode dalam mengukur. Oh iya, sebelumnya di dalam manajemen persediaan itu ada beberapa metode. Ada sekitar 4 metode. Yang pertama yaitu metode economic order quantity, lalu ada metode periodic review, ada metode ABC, just in time, sama metode MRS. Ya. Dan yang kita bahas sekarang adalah tentang metode economic order quantity. Kita lanjut ya. Intinya, economic order quantity adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Jadi, di dalam economic order quantity, concern utama itu yaitu supaya biaya pesanan itu bisa minimal. Maka dari itu, dihitunglah beberapa volume yang dibutuhkan dalam perusahaan, dan bukan hanya volume atau jumlah, tapi economic order quantity juga memperhitungkan berapa sering atau frekuensi kapan perusahaan itu harus melakukan suatu pemesanan. Nah, di situ disebutkan bahwa economic order quantity adalah set point yang dirancang untuk membantu perusahaan meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Nanti akan kita jelaskan tentang beberapa hal yang meliputi biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Selanjutnya tentang manfaat penghitungan dengan model economic order quantity. Yang pertama yaitu membantu pemilik usaha kecil membuat keputusan tentang berapa banyak persediaan yang harus disimpan. Terus yang kedua yaitu membantu pemilik usaha memutuskan berapa banyak barang yang dipesan. Lalu membantu pemilik usaha mengetahui seberapa sering, frekuensi yang harus dilakukan pemesanan ulang. Terus yang terakhir yaitu mendapatkan peluang untuk mengeluarkan biaya serendah mungkin. Karena ketika pemesanan itu bisa diatur, bisa disesuaikan dengan kebutuhan permintaan yang ada, tidak kurang dan tidak lebih, itu kan laba yang kita dapatkan itu pasti maksimal. Nah, di samping labanya maksimal, biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pemesanan atau penyimpanan juga bisa ditekan menjadi seminimal mungkin. Lalu di sini saya akan memberikan penjelasan tentang komponen yang membentuk economic order quantity. Ada 3 komponen utama yang membentuk
atau membangun economic order quantity. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan setiap kali barang dipesan, biasanya untuk persediaan. Nah, biaya pemesanan itu meliputi apa aja sih? Ada banyak. Yang pertama ada biaya telepon. Biaya telepon maksudnya gimana? Maksudnya, contohnya begini, ketika teman-teman ingin melakukan sebuah pembelian, misal katakanlah teman-teman beli di toko online, entah itu di Shopee, atau Tokopedia, atau apapun itu, teman-teman pasti ketika ingin melakukan pembelian, itu kan pasti bukanya lewat HP, lewat smartphone. Lah, ketika teman-teman buka, itu kan membutuhkan internet. Internet sendiri itu juga berbayar. Nah, maka dari itu, hal-hal tersebut hendaknya kita perhitungkan atau kita rekap, kita masukkan ke dalam biaya-biaya yang membentuk atau membangun biaya pemesanan. Salah satunya adalah biaya telepon itu tadi. Lalu ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman ini gampangannya itu kalau di toko online tuh biaya ongkir, ongkos kirim. Yaitu biaya yang kita bayarkan kepada jasa ekspedisi sehingga barang bisa datang, bisa sampai ke tempat tujuan. Lalu ada biaya verifikasi faktur dan biaya pemrosesan pembayaran. Biaya pemrosesan pembayaran itu misalnya seperti ketika kita transfer uang kepada toko atau tempat supplier, itu kan biasanya ada biaya tambahan. Kalau kita transfernya lewat bank, itu biasanya ada jasa yang dibayarkan atau tambahan di luar uang atau biaya yang kita transfer. Lalu yang kedua adalah biaya penyimpanan, komponen yang kedua. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan. Nah, dalam menyimpan persediaan itu juga ada biayanya. Bukan berarti ketika kita sudah memesan barang, lalu barang udah kita tempatkan di tempat yang sudah kita sediakan. Bukan berarti itu akan nol biaya, bukan. Itu juga kita juga pasti mengeluarkan biaya untuk penyimpanan. Apa aja sih biaya penyimpanan? Yang pertama adalah ruang penyimpanan atau sewa lah ya. Sama, ruang penyimpanan dan sewa hampir sama. Ketika kita menyewa suatu gedung atau menyewa suatu ruko atau tempat yang kita gunakan untuk menyimpan barang, itu kan ada sewanya, ada biaya yang kita keluarkan. Lalu biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini terjadi ketika barang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Misal kita membeli barang elektronik, TV atau kulkas atau semacamnya, lalu kita simpan dalam jangka waktu yang lama, entah setahun atau 2 tahun karena memang nggak ada yang beli, itu barang tersebut pasti mengalami penyusutan. Ketika kita belinya itu harganya misal 2 juta, lalu kita jual lagi, bisa jadi nilai yang ada di dalam barang tersebut berkurang. Bisa jadi harganya menjadi 1,5 juta atau mungkin sampai 1 juta. Karena barang elektronik sendiri itu memiliki umur. Nggak bisa beda ketika barang itu baru jadi dan ketika barang itu baru jadi dengan barang yang udah bertahan beberapa bulan atau beberapa tahun, itu secara fungsinya itu pasti akan memiliki perbedaan. Lalu yang selanjutnya adalah kerusakan. Nah, kerusakan ini apa? Kerusakan adalah, maksudnya kerusakan itu, katakanlah kita ini punya tokonya jual makanan kemasan. Di dalam kemasan tersebut itu biasanya kita akan menjumpai tanggal expired. Nah, ketika barang itu tidak terjual dalam jangka waktu yang lama sehingga expired-nya itu melebihi tanggal yang udah ditentukan, tanggal kadaluarsanya, itu pasti barang
kita udah nggak bisa ngejual lagi. Jadi bisa kita katakan bahwa barang tersebut udah rusak. Nah, itu merupakan bisa kita masukkan ke dalam biaya penyimpanan. Lalu barang yang usang, asuransi, kalau misal kita punya, kalau misal dalam perusahaan mobil, perusahaan mobil, toko mobil, dealer, dan sebagainya, lalu ada pajak, properti, dan faktor-faktor yang lain. Terus yang komponen yang membentuk economic order quantity yang ketiga adalah permintaan tahunan. Permintaan tahunan merupakan hasil penjualan yang kita dapatkan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, hasil tersebut bisa kita lihat dari data pesanan historis. Maka dari itu, penting bagi sebuah perusahaan atau usaha yang masih merintis sekalipun untuk membuat sebuah data pesanan historis, sehingga mereka bisa menentukan berapa banyak pesanan yang harus saya buat untuk memenuhi permintaan di periode berikutnya, seperti itu. Lalu sekarang kita masuk kepada poin yang utama, yaitu rumus cara menghitung economic order quantity. Sebelum ke rumus utama, saya akan memberikan sedikit tentang perhitungan secara matematis. Maksudnya apa aja yang bisa dihitung gitu. Apa aja yang bisa dihitung di dalam economic order quantity ini. Yang pertama adalah TAC, total biaya persediaan tahunan. Terus ada TOC, total biaya pesan atau total ordering cost. Terus yang ketiga adalah TCC, total biaya simpan. Ada R, jumlah pembelian atau permintaan selama satu periode. Permintaan itu maksudnya permintaan konsumen. Terus ada I, biaya simpan tahunan dalam rupiah atau unit. Ada S, biaya setiap kali pemesanan. Q, kuantitas pemesanan. Yang terakhir adalah TC, total biaya persediaan minimum. Dan yang terakhir P, harga beli atau unit. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Ketika kita ingin mencari total biaya persediaan tahunan, TAC, rumusnya adalah TOC, total biaya pesan, ditambah total biaya simpan. Kalau kita ingin mencari total biaya pesan atau TOC, rumusnya adalah dalam kurung R, jumlah pembelian, dibagi Q, kuantitas pemesanan, tutup kurung, dikali S, biaya setiap kali pemesanan. Lalu yang ketiga adalah frekuensi pemesanan per tahun. Rumusnya adalah R, jumlah pembelian, dibagi Q, kuantitas pemesanan. Yang keempat ada rata-rata persediaan per tahun. Rumusnya adalah dalam kurung Q, kuantitas pemesanan, dibagi 2, dikalikan I, biaya simpan tahunan dalam rupiah per unit. Lalu yang terakhir yaitu rumus cara mencari economic order quantity adalah akar dari tutup kurung 2 RS, R kali S, jumlah pembelian dikalikan biaya setiap kali pemesanan, dibagi P kalikan I, harga beli per unit, dikalikan biaya simpan tahunan dalam rupiah. Untuk lebih gampangnya dalam memahami rumus-rumus tersebut, coba kita praktekkan ke dalam contoh soal. Kita baca terlebih dahulu contoh soalnya ya. Kaido akan melakukan pemesanan suatu produk bernama slime dari pabrik milik Doflamingo, di mana harga slime dibanderol oleh Doflamingo sebesar Rp66.666, sedangkan biaya pemesanannya sebesar Rp1.234.278. Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan slime sebanyak 70.000 unit
Jika ongkos simpan SLAM sebesar 5%, maka hitunglah economic order quantity serta frekuensi pesanan Kaido. Berikut ini adalah jawaban dari soal economic order quantity di atas. Kita kelompokkan terlebih dahulu nih, R-nya berapa, S-nya berapa, P-nya berapa, I-nya berapa. Di situ udah tertera ya, R-nya 70.000 unit. Lalu yang S-nya yaitu biaya pemesanannya yaitu Rp1.234.278. Lalu harga SLAM-nya Rp66.666, P-nya. Terus yang terakhir adalah ongkos simpan 5% atau dijadikan desimal menjadi 0,05. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumus economic order quantity sama dengan 2 RS per P, akar 2 RS per PI. Lalu di bawahnya akar 2 dikalikan 70.000 dikali 1.234.278 per 66.666 dikali 0,05. Setelah ini dikalikan dibagi, lalu langsung diakar, ketemulah 7.200 unit. Ini merupakan jumlah pemesanan yang paling ideal yang dilakukan, yang hendaknya dilakukan oleh Kaido. Jadi idealnya ketika ingin memesan barang, Kaido idealnya memesan sebanyak 7.200 unit. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Frekuensi pesanan Kaido. Berapa frekuensi yang harus berapa kali frekuensi dalam setahun yang harus dilakukan oleh Kaido dalam melakukan pemesanan? Kita masukkan rumusnya. Frekuensi sama dengan R dibagi Q, yaitu 70.000 dibagi 7.200 sama dengan 9. Nah, di sini kita udah mengetahui seberapa sering atau frekuensi yang hendaknya dilakukan oleh Kaido ketika ingin memesan suatu produk SLAM tersebut. Nah, di sini juga kita bisa dibuktikan ya, economic order quantity itu bukan hanya sebatas mencari tahu berapa jumlah pesanan yang harus dilakukan, tapi di samping itu juga berapa frekuensi yang harus dipenuhi juga dari pemesanan tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kalau mungkin teman-teman masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.